Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas gabungan C Praktikum Text Mining akan menjelaskan hasil ujian tengah praktikum text mining, yaitu berupa pemanfaatan text mining untuk ekstraksi informasi pada blog di bidang kesehatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Dengan saya sendiri, yaitu Ananda Dia Saharani, dengan NPM 065122147, dan rekan saya yaitu Riri Handini dengan NPM 065122121. Eh, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Selanjutnya, langkah awal yang kami lakukan yaitu mengimport data kami ke widget CSV file import, di mana proses ini dilakukan menggunakan widget CSV file import untuk membaca data teks dan file pada blok kesehatan. Selanjutnya, kami menggunakan widget edit domain untuk mengubah nama kolom teks untuk dianalisis lebih lanjut dan mempersiapkan data agar dimudah dalam proses analisisnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada corpus widget, widget corpus, di mana widget corpus ini tuh untuk digunakan membaca dan mengolah si kumpulan dokumen teksnya. Selanjutnya di sini ada corpus viewers, di mana setelah data dikumpulkan dan sudah diberi nama kolom juga, di sini dapat dilihat data-data yang kami buat dan kami kumpulkan. Selanjutnya di sini ada word cloud. Di workout di sini sendiri, di sini tuh dapat dilihat visualisasi untuk memberikan gambaran awal kata-kata yang dominan dalam dokumen. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pre-processing text. Di mana pada proses pre-processing teks ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan dan juga menyiapkan data teks sebelum dianalisis lebih lanjut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pre-processing teks ini yaitu transformation. Pada tahap ini dilakukan 4 proses utama, yaitu ada lowercase untuk mengubah semua huruf dalam data teks menjadi huruf kecil agar bentuk kata yang berbeda secara kapitalisasi itu tidak dianggap sebagai kata yang berbeda maknanya. Contohnya seperti kata kesehatan yang diawali dengan huruf K kapital dan kata kesehatan yang tidak diawali dengan huruf K kapital. Keduanya kan sebenarnya memiliki makna yang sama ya, namun jika tidak digunakan lowercase akan diartikan memiliki makna yang berbeda. Lalu selanjutnya itu ada remove accent untuk menghapus tanda aksen pada karakter sehingga nanti bentuk hurufnya itu sama. Lalu ada parse HTML untuk menghapus atau mengabaikan tag HTML yang muncul pada data teks, dan juga ada remove URL untuk menghapus tautan atau URL yang tidak relevan dalam analisis konten. Tahap selanjutnya pada preprocessing itu ada tokenization yang dilakukan menggunakan pola regex dengan pattern yang tertera, yang berarti bahwa setiap kata itu dipisahkan berdasarkan karakter non-alfanumerik yang memungkinkan kata-kata itu terpisah diekstraksi dengan bersih. Lalu tahap yang ketiga pada preprocess text ini yaitu filtering. Teknik penyaringan ini diterapkan untuk menyaring token yang tidak dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan stop words untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki informasi penting dengan menggunakan daftar stop words berupa format file TXT yang isinya itu berupa daftar stop words berbahasa Indonesia. Lalu ada numbers untuk menghapus angka yang tidak memiliki makna dalam blok kesehatan. Lalu ada regex lagi untuk menghapus karakter atau pola simbol tertentu yang tidak relevan dalam teks, dan juga post text yang digunakan agar hanya mempertahankan token yang dikategorikan sebagai noun atau kata benda dan juga verb atau kata kerja, karena kedua jenis kata ini dianggap memiliki makna penting dalam dokumen.
Proses yang terakhir itu yaitu n-grams range untuk mengekstrak konteks yang lebih kaya dengan menggunakan rentang n-grams dari 1 hingga 2, yang berarti bahwa tidak hanya kata tunggal atau unigram, tetapi juga kombinasi dua kata bigram yang disertakan dalam analisis. Misalnya seperti kalimat pola hidup dan juga gaya sehat yang bisa jadi itu tuh menjadi entitas yang penting. Selanjutnya, eh, setelah tahap preprocessing, hasilnya itu divisualisasikan ulang dengan menggunakan word cloud after preprocess untuk melihat perubahan dominasi kata dalam dokumen setelah pembersihan. Dapat dilihat ya bahwa hasil dari visualisasi word cloud setelah dilakukan preprocessing teks ini menunjukkan bahwa kata jantung menjadi kata yang paling sering muncul dalam seluruh artikel dengan frekuensi sebanyak 34 kali kemunculan. Disusul oleh kata penyakit, kesehatan, lalu ada penyakit jantung dan juga darah yang memiliki kemunculan yang cukup tinggi, di mana hal ini mengindikasikan bahwa topik utama dari dokumen-dokumen yang dianalisis berkaitan erat dengan isu kesehatan, khususnya mengenai penyakit jantung. Selain itu juga ada kata-kata seperti COVID, gejala, gula, diabetes, dan juga koroner yang cukup sering muncul, menandakan bahwa artikel-artikel tersebut itu membahas berbagai faktor risiko, gejala, dan juga penyakit yang terkait dengan jantung dan juga kesehatan tubuh secara umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa word cloud ini berhasil memberikan gambaran umum tentang tema dan juga kata kunci penting dalam kumpulan data yang digunakan. Selanjutnya yaitu kita melakukan extract keyword. Di sini menggunakan Yake Global, di mana kami mengekstrak 20 kata kunci 20 kata kunci eh, terpenting dari seluruh dokumen dalam korpus dengan menggabungkan semua teks dengan mengatur parameter ya kayak seperti bahasa, n-gram, dan depth duplikasi. Lalu menghasilkan kata kunci dengan skor relevansi yang lebih rendah dan menunjukkan kepentingan lebih tinggi. Hasilnya diformat dalam bentuk tabel dan dikeluarkan sebagai data. Selanjutnya, hasil dari Yake Global menunjukkan bahwa kata jantung memiliki skor paling rendah dan menandakan penting kata tersebut dalam dokumen. Skor rendah pada Yake menunjukkan kontribusi besar terhadap konteks. Kata penting lainnya seperti penyakit, kesehatan, koroner, dan darah juga menegaskan bahwa tema utama dokumen berkaitan dengan penyakit jantung dan isu kesehatan terkait. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada Yakedox, di mana Yakedox ini dilakukan untuk mengekstraksi kata kunci dari masing-masing dokumen secara individual. Untuk prosesnya hampir mirip dengan Yake Global yang sebelumnya sudah Riri jelaskan, dimulai dengan mengatur konfigurasi Yake eh, dan lain-lain. Namun untuk ukuran jumlah kata kunci teratas pada Yakedox ini diinisialisasi sebanyak 5, yang artinya akan diambil 5 kata teratas dari masing-masing dokumen. Untuk selanjutnya, untuk proses selanjutnya itu hampir sama seperti hasil Yake Docs, di mana hasilnya itu ditampilkan menggunakan widget tabel. Lalu untuk contohnya itu pada dokumen dengan ID 0 yang berjudul arti kesehatan dan definisi kesehatan, itu eh, di dalamnya terdapat kata seperti arti kesehatan dan juga definisi yang memiliki skor paling rendah, menunjukkan bahwa kata-kata tersebut memang sangat relevan dalam pembahasan artikel. Lalu juga contoh lainnya itu pada dokumen dengan ID 1 yang berjudul kegunaan alat-alat dan peralatan kesehatan.
yang menunjukkan kata seperti kegunaan alat dan juga peralatan sebagai kata kunci yang memiliki skor rendah sehingga mencerminkan topik yang berkaitan dengan fungsi alat kesehatan. Lalu untuk tahap yang selanjutnya yaitu formula atau feature constructor, di mana pada tahap ini dilakukan proses untuk menambahkan kolom baru dengan menggunakan widget formula. Tujuannya itu untuk mengklasifikasikan atau memberi label baru pada setiap dokumen berdasarkan isi kontennya. Kolom baru yang dibuat itu diberi nama label baru dengan perintah seperti yang tertera ya, yaitu artinya jika dalam isi dokumen itu terdapat salah satu kata dari daftar tertentu seperti tips, daya tahan tubuh, olahraga, pengaruh, atau manfaat, maka dokumen tersebut akan diberi label tips kesehatan. Namun jika tidak ditemukan kata-kata tersebut, maka dokumen akan diberi label informasi kesehatan. Lalu selanjutnya untuk hasil formula itu ditampilkan menggunakan widget data table juga sehingga dapat dilihat bahwa terdapat kolom baru dengan nama label baru yang berisi klasifikasi manual berdasarkan kategori yaitu informasi kesehatan atau tips kesehatan yang diklasifikasi berdasarkan isi kontennya. Contohnya itu pada artikel pertama dengan judul kesehatan adalah dengan judul arti kesehatan bla 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 itu mendapat label informasi kesehatan karena memang berisi konten untuk memberikan informasi seputar kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil analisis yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengekstraksi informasi penting dari kumpulan artikel blog kesehatan. Proses preprocessing yang dilakukan terlebih dahulu membantu membersihkan dan mempersiapkan data untuk tahap analisis. Lalu visualisasi word cloud memperkuat hasil dengan menunjukkan kata-kata dominan seperti jantung, penyakit, dan kesehatan yang mencerminkan fokus utama artikel atau blog pada isu penyakit jantung dan kesehatan secara umum. Ekstraksi kata kunci menggunakan metode Yake dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Yake Global dan Yake Docs. Pada Yake Global berhasil mengidentifikasi kata-kata penting dari keseluruhan korpus seperti jantung dan kesehatan, yang sejalan dengan hasil words cloud. Sementara itu, Yake Docs memberikan ulasan lebih spesifik dengan menampilkan kata kunci penting pada tingkat tiap dokumen berdasarkan skor relevansi. Selanjutnya, penggunaan feature constructor memungkinkan penciptaan fitur tambahan berupa kolom label baru yang berguna untuk klasifikasi teks. Dengan tambahan berupa kolom label baru yang berguna untuk klasifikasi teks, dengan adanya pelabelan seperti ini, informasi kesehatan dan tips kesehatan. Proses ini mendukung pengembangan sistem klasifikasi secara otomatis yang dapat mengkategorikan artikel atau blog berdasarkan isi kontennya. Kombinasi kedua metode ini membentuk fondasi yang kuat untuk analisis lanjut seperti pengelompokan dokumen, klasifikasi, dan pembuatan sistem rekomendasi berbasis teks kesehatan. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.